Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadis Khairunisa dari kelas Biologi C semester 5, pertumbuhan dan perkembangan remaja. Remaja merupakan waktu manusia ketika berumur belasan tahun. Adapun masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan yang menyangkut segi kuantitatif, seperti bertambahnya tinggi dan juga bertambahnya berat badan. Adapun perkembangan merupakan perubahan yang menyangkut aspek kualitatif dan juga kuantitatif. Reproduksi merupakan proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Aspek pertumbuhan. Dalam masa pertumbuhan tentu ada aspek-aspek yang mempengaruhinya, dan dalam masa pertumbuhan juga seorang remaja akan mengalami berbagai perubahan. Nah, perubahan itu dipengaruhi oleh organ hipotalamus dan juga hipofisis. Ketika hipotalamus dan hipofisis ini bekerja bersama, maka akan merangsang 3 kelenjar, yaitu kelenjar gondok, kelenjar ginjal, dan juga kelenjar reproduksi. Perubahan-perubahan yang dipengaruhi oleh hormon yaitu ada estrogen dan juga progesteron pada perempuan. Terus jenis perubahannya pada perempuan yaitu mengalami menstruasi. Adapun perubahan fisiknya yaitu payudara yang mulai membesar, terus pinggul yang semakin membesar, paha yang membulat, mengalami siklus menstruasi, serta kulit menjadi lebih halus, bertambah tinggi dan juga bertambahnya berat badan, serta tumbuh rambut di sekitar alat kelamin dan betis. Adapun hormon yang berperan dalam reproduksi laki-laki yaitu hormon testosteron. Pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Perubahan fisik yang dialami oleh laki-laki diantaranya yaitu tumbuhnya rambut di sekitar kaki, tangan, dada, ketiak, wajah, dan kemaluan, serta timbul atau munculnya kumis, cambang, dan bulu ketiak. Suaranya pun bertambah membesar, terus buah akan menjadi lebih besar, dan bila terangsang dapat mengeluarkan sperma. Terus selanjutnya mengalami mimpi basah, bertambahnya berat badan dan juga tinggi badan, serta badan lebih berotot, terutama bahu dan dada. Selanjutnya adalah aspek perkembangan remaja. Ada beberapa yang mempengaruhi perkembangan seorang remaja, yaitu perkembangan sosial. Remaja dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang dewasa di luar lingkungan sekolah dan keluarga. Yang kedua, kuatnya teman sebaya. Pada usia remaja, seseorang menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman sebayanya dibandingkan bersama dengan orang tuanya, sehingga wajar saja jika tingkah laku, norma atau aturan-aturan yang dipegang banyak dipengaruhi oleh kelompok sebayanya. Yang ketiga, pengelompokan sosial baru. Kelompok remaja yang beranggotakan laki-laki biasanya lebih besar dan tidak terlalu akrab, sedangkan kelompok remaja perempuan membentuk kelompok yang lebih kecil dan lebih akrab. Yang keempat, perkembangan emosi. Pada perkembangan emosi ini memiliki ciri-ciri emosi mudah bergejolak, jenis emosi pun bervariasi, dan munculnya ketertarikan dengan lawan jenis. Yang kelima, pengendalian emosi. Upaya belajar menghadapi situasi dengan rasional, mengenali emosi dan menghindari penafsiran yang berlebihan terhadap situasi, memberikan respon terhadap situasi tersebut dengan pikiran maupun emosi yang tidak berlebihan, yang proporsional sesuai dengan situasinya. Dan yang terakhir, keenam, adalah masalah umum remaja. Ada beberapa masalah yang dapat menghinggapi remaja, di antaranya adalah kondisi fisik atau penampilan, terus emosi yang tidak stabil. Ada juga masalah yang berkaitan dengan hubungan lawan jenis, contohnya adalah putus dari pacar, proses pacaran, backstreet, dan sulit punya pacar. Perkenalkan, nama saya Apriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan biologis remaja. Perkembangan biologis remaja ini terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama yaitu perkembangan remaja fisik, dan aspek yang kedua yaitu perkembangan remaja non fisik. Nah, dalam perkembangan remaja fisik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan fisik anak perempuan, dan yang kedua yaitu perubahan fisik anak laki-laki. Nah,
Yang pertama, perubahan fisik anak pada perempuan. Masa pubertas anak perempuan ini biasanya lebih cepat dibandingkan anak laki-laki, yakni antara usia 10 hingga 13 tahun. Nah, terdapat tahapan perkembangan fisik anak perempuan saat memasuki masa puber. Yang pertama yaitu ditandai dengan payudara mulai tumbuh, atau ciri utama ini yang nampak saat anak perempuan mulai memasuki masa puber adalah berkembangnya kedua payudara. Kemudian yang kedua yaitu muncul rambut halus. Pada masa pubertas remaja wanita biasanya sudah mulai tumbuh rambut halus pada daerah kewanitaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bentuk tubuh berubah seiring dengan bertambahnya lemak tubuh. Jadi bentuk tubuhnya ini seperti orang dewasa. Hal ini bisa dilihat pada area dada, pinggul, paha, dan lengan. Kemudian yang keempat yaitu wajah dan kulit berminyak. Ini tuh terjadi karena adanya perubahan hormon dalam tubuh yang memicu bekerjanya kelenjar minyak pada kulit, terutama di daerah wajah. Nah, yang terakhir yaitu menstruasi. Yang kedua yaitu perubahan fisik anak laki-laki. Pada anak laki-laki, perubahan fisik yang terjadi yaitu datang lebih lambat, yakni antara usia 12 hingga 13 tahun. Nah, adapun tahapan perubahan fisik pada anak laki-laki pada saat pubertas yaitu yang pertama, penis membesar, yang kedua ejakulasi, yang ketiga masa otot membesar, yang keempat yaitu adanya perubahan suara, dan yang terakhir yaitu terdapat munculnya kumis atau jenggot pada anak laki-laki. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu mengenai perkembangan remaja non fisik. Menurut ciri perkembangannya, masa remaja dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada masa remaja awal yang berusia 10-12 tahun dengan ciri khas antara lain lebih dekat dengan teman sebaya. Yang kedua ada ingin lebih bebas, banyak memperhatikan keadaan tubuhnya, dan mulai berpikir abstrak. Kemudian yang kedua yaitu masa remaja tengah, yaitu berkisar antara 13-15 tahun dengan ciri khas antara lain. Yang pertama, seorang remaja cenderung mencari identitas diri atau timbulnya keinginan untuk kencan. Yang kedua, mempunyai rasa cinta yang mendalam. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Dan yang terakhir yaitu berkhayal tentang aktivitas seks. Nah, remaja yang ketiga yaitu masa remaja akhir atau pada usia 16-19 tahun dengan ciri khas antara lain remaja ini cenderung pengungkapan kebebasan diri, kemudian lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mempunyai citra jasmani dirinya, dan yang terakhir dapat mewujudkan rasa cinta. Selanjutnya yaitu pemeliharaan organ reproduksi. Laki-laki membersihkan organ kelamin secara teratur, ganti celana dalam minimal 2 kali sehari, hindari sinar elektromagnetik. Yang perempuan yaitu pembersihan vagina, mengganti celana dalam secara teratur, selalu mencuci tangan sebelum menyentuh vagina, memilih celana dalam, hindari handuk atau waslap milik orang lain. Yang pertama, dimensi biologis. Di sini berfungsi untuk seksualitas sebagai alat reproduksi sekaligus alat rekreasi secara optimal, serta dinamika munculnya dorongan seksual secara biologis. Yang kedua yaitu dimensi psikologis. Dinamika aspek psikologis, kognisi, emosi, motivasi, perilaku terhadap seksualitas itu sendiri, serta bagaimana dampak psikologis dari berfungsinya seksualitas dalam kehidupan manusia. Tujuan seksualitas itu ada 2, yaitu tujuan umum untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua yaitu tujuan khusus untuk prokreasi atau menciptakan atau meneruskan keturunan. Yang kedua yaitu rekreasi, memperoleh kenikmatan biologis atau seksual. Yang keempat yaitu dimensi kultural dan moral. Dimensi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan moral mempunyai penilaian terhadap seksualitas yang berbeda dengan negara barat.
Selanjutnya yaitu dimensi pribadi yang terkait dengan seksualitas. Yang pertama ada harga diri, adalah konsep individu tentang dirinya yang menggambarkan pemaknaan tentang diri serta seberapa jauh kepuasan yang didapatkannya dari gambaran tentang diri tersebut. Yang kedua yaitu ada kemampuan berkomunikasi, yaitu cara remaja mengekspresikan perasaan, keinginan, dan pendapatnya tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan seksualitasnya. Yang ketiga yaitu ada kemampuan mengambil keputusan, perilaku seksual yang dipilih, memilih pasangan hidup, dan perencanaan kehamilan. Selanjutnya yaitu ada sikap positif terhadap seksualitas. 1. Menempatkan seks sesuai dengan fungsi dan tujuan. 2. Tidak menganggap seks itu jijik, tabu, dan jorok. 3. Tidak menjadikan candaan dan bahan obrolan murahan. 4. Mengikuti norma atau aturan dalam menggunakannya. 5. Membicarakan seks dalam konteks ilmiah atau belajar untuk memahami diri dan orang lain, serta pemanfaatan secara baik dan benar sesuai dengan fungsi dan tujuan sakralnya. Selanjutnya yaitu ada permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Salah satu masalah yang sering timbul pada remaja terkait dengan masa awal kematangan organ reproduksi pada remaja adalah perilaku seks bebas, masalah kehamilan yang terjadi pada remaja usia sekolah di luar pernikahan, dan terjangkitnya penyakit menular seksual termasuk HIV dan AIDS. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Oke, kasus selanjutnya yaitu ada aborsi. Aborsi merupakan keluarnya hasil pembuahan sebelum usia 20 minggu atau sekitar 5 bulan. Nah, berat janinnya juga masih kurang dari 50 gram. Nah, aborsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada aborsi spontan. Nah, aborsi spontan ini biasanya terjadi karena lemahnya sel telur atau sel sperma sehingga tidak bisa bertahan. Nah, yang kedua ada aborsi buatan. Aborsi buatan ini merupakan aborsi yang disengaja dilakukan oleh sang ibu ataupun karena yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada aborsi medis. Aborsi medis ini dilakukan karena ada diagnosa medis yang mengharuskan untuk seorang ibu melakukan aborsi. Nah, aborsi ini memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya yaitu bisa mengalami infeksi pada rahim, juga lecet, dan rasa sakit yang intens, terjadi kebocoran uterus dan pendarahan. Nah, sedangkan jangka panjangnya orang yang melakukan aborsi ini bisa juga tidak bisa hamil kembali, dan juga keguguran kandungan dan kehamilan tubal, juga bisa kelahiran yang prematur. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia dari kelas biologi C semester 5, sekaligus anggota dari kelompok 2 biologi reproduksi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya mengenai kesehatan reproduksi remaja. Nah, di sini yang akan saya sampaikan yaitu pemeliharaan organ reproduksi laki-laki dan pemeliharaan organ reproduksi perempuan. Yang pertama itu ada pemeliharaan organ reproduksi perempuan yang meliputi pemeliharaan vagina. Pemeliharaan vagina dilakukan dengan cara membasuh bagian antara vulva atau bibir vagina secara berhati-hati dengan menggunakan air bersih dan sabun setiap habis buang air kecil. Selanjutnya yaitu cara membasuhnya dianjurkan dari arah depan ke belakang, karena kalau misalkan sebaliknya nanti bakteri yang dari anus itu akan masuk ke dalam vagina. Selanjutnya yaitu disarankan pada saat membasuh vagina disarankan dengan menggunakan air hangat, tetapi jangan terlalu panas karena dapat menyebabkan kulit yang sensitif di daerah vagina akan melepuh dan lecet. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengeringan vagina dilakukan dengan tisu atau handuk yang tidak berparfum. Nah, yang kedua yaitu ada mengganti celana dalam secara teratur. Pada wanita dianjurkan untuk mengganti celananya yaitu 2 kali dalam sehari. Nah, sedangkan pada saat menstruasi gunakan pembalut dengan bahan yang lembut dan tidak mengandung bahan yang dapat menyebabkan alergi pada vagina. Selanjutnya yaitu pembalut juga perlu diganti sekitar 4-5 kali dalam sehari karena untuk menghindari pertumbuhan bakteri yang berkembang pada pembalut.
selanjutnya yaitu yang ketiga ada mencuci tangan. Sebelum kita menyentuh vagina, dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Nah, yang keempat yaitu ada tentang pemilihan celana dalam. Nah, tentunya kita dalam memilih celana dalam juga ada aturannya. Gunakan celana dalam yang bersih dan terbuat dari katun. Nah, tidak dianjurkan juga untuk celana dalam yang menggunakan bahan jenis nilon dan polyester karena dapat membuat gerah dan panas pada bagian vagina sehingga menyebabkan vagina menjadi lembab yang akan menyebabkan bakteri dan jamur berkembang biak dengan baik pada vagina tersebut. Nah, yang kelima yaitu ada pemakaian handuk atau washcloth. Nah, dalam pemakaian handuk kita juga tidak boleh atau disarankan untuk bergantian dengan teman-teman kita. Nah, untuk mengelap vagina dianjurkan untuk penggunaan handuk atau washcloth itu milik kita sendiri karena jika menggunakan orang lain itu tidak baik dalam vagina kita. Nah, selanjutnya itu yang keenam ada mencukur rambut kemaluan. Nah, dianjurkan juga untuk mencukur rambut kemaluan itu hanya sebagian saja dari rambut kemaluan kita karena untuk menghindari kelembaban yang berlebihan di daerah vagina. Nah, selanjutnya itu melakukan perawatan daerah kewanitaan untuk menjaga kesehatan vagina secara menyeluruh. Selanjutnya ada pemeliharaan organ reproduksi laki-laki. Nah, yang pertama yaitu ada membersihkan organ kelamin. Pada saat laki-laki membersihkan organ kelamin, dianjurkan untuk memakai air yang bersih dan pastikan penutup kepala penis harus terbuka secara sempurna. Yang kedua yaitu mencukur rambut kemaluan. Pada saat laki-laki mencukur rambut kemaluan, itu diusahakan untuk mencukur rambut kemaluan secara pendek dan berkala. Nah, selanjutnya itu tidak dianjurkan untuk mencukur sampai habis rambut kemaluan karena rambut kemaluan juga memiliki bakteri flora normal yang berguna untuk menjaga kebersihan alat kelamin. Yang ketiga yaitu mengganti celana dalam. Pria hendaknya mengganti celana dalam minimal 2 kali dalam sehari karena celana dalam tersebut sangat riskan untuk pertumbuhan bakteri yang merugikan apabila kondisi kotor ataupun lembab akibat keringat. Nah, yang keempat yaitu hindari sinar elektromagnetik. Hindarkan alat kelamin dari paparan cairan berbahaya atau gelombang elektromagnetik kuat seperti sinar X dan usahakan untuk menghindari penggunaan celana yang ketat. Selanjutnya ada macam-macam penyakit atau kelainan seksual yang diderita oleh pria maupun wanita. Yang pertama yaitu ada gonore. Nah, kelainan ini disebabkan oleh infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, penyakit gonore ini dapat diderita oleh pria maupun wanita. Nah, pada pria ditandai dengan adanya rasa gatal dan panas pada saat buang air kecil. Kemudian akan keluar nanah atau cairan yang kental berwarna kuning kehijauan dari saluran kencing. Selanjutnya pada pria juga ujung penisnya itu akan tampak merah, bengkak dan menonjol keluar. Kemudian pada wanita itu akan keluar cairan keputihan yang berwarna kuning kehijauan dan sifatnya itu kental. Kemudian komplikasi gonore pada wanita bisa terjadi penjalaran infeksi ke rahim dan saluran telur sehingga dapat menyebabkan kemandulan. Nah, kemudian pada pria juga akan terjadi infeksi pada testis dan saluran sperma. Nah, kelainan yang kedua yaitu ada uretritis. Uretritis ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis dan Ureaplasma urealyticum. Nah, pada pria ditandai dengan keluarnya cairan dari saluran kencing yang bersifat encer pada pagi hari yang disertai dengan adanya rasa sakit saat kencing dan apabila infeksi berlanjut akan keluar cairan yang bercampur dengan darah. Nah, sedangkan pada wanita sebagian besar tidak menimbulkan keluhan, tetapi seiring terdapatnya nyeri pada daerah rongga panggul. Nah, pada wanita juga sering terjadi perdarahan setelah berhubungan seksual. Yang ketiga yaitu ada sifilis atau raja singa. Penyakit sifilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, ditandai dengan adanya benjolan kecil merah yang biasanya itu terdiri dari satu buah, kemudian menjadi luka atau koreng yang disertai dengan rasa nyeri. Kemudian kelainan ini dimulai dengan adanya gejala nafsu makan yang menurun, demam, sakit kepala, dan nyeri sendi. Kemudian komplikasi sifilis dapat terjadi pada proses kehamilan atau terjadi pada saat sifilis kongenital. Kemudian kondisi ini juga dapat mengakibatkan abortus, kematian janin atau lahir dengan kerusakan kulit, hati, limpa,
dan keterbelakangan mental. Kelainan yang keempat yaitu ada herpes genitalis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh herpes simplex virus atau HSV, terutama HSV tipe 2 yang sering bersifat berulang. Nah, penyakit ini atau kelainan ini ditandai dengan adanya rasa seperti terbakar dan gatal beberapa jam sebelum timbulnya lesi. Kadang disertai gejala umum seperti lemas, demam, dan nyeri otot. Pada bentuk ulang atau recurrence, biasanya didahului oleh faktor pencetus seperti stres psikis, terutama koitus yang berlebihan, makanan yang merangsang, alkohol, obat-obatan, dan beberapa hal yang sulit diketahui. Yang kelima yaitu ada HIV/AIDS. Ya, HIV/AIDS disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagai penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan. HIV ditandai dengan adanya demam, muncul ruam di kulit, nyeri pada otot persendian, sakit perut, dan tubuh terus melemah. HIV merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti karena gejalanya bisa berlangsung dalam rentang waktu sangat lama, bahkan tahunan. Yang keenam yaitu ada trichomoniasis. Penyakit ini disebabkan oleh virus Trichomonas vaginalis. Nah, penyakit ini dapat menimbulkan keputihan pada wanita atau bahkan tidak menimbulkan gejala, sehingga seringkali seseorang tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. Yang ketujuh yaitu ada hepatitis B dan C. Hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis, sehingga dapat menyebabkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini dapat menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama dengan transplantasi organ. Yang kedelapan yaitu ada candidiasis, disebabkan oleh jamur candida, ditandai dengan ruam atau lepuhan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit. Penyakit ini dapat menular melalui hubungan seksual dengan penderita. Yang kesembilan yaitu ada granuloma inguinale. Kelainan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Kondisi ini ditandai dengan munculnya benjolan luka di selangkangan penis, anus, dan skrotum. Nah, yang ke-10 yaitu ada HPV, disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV yang dapat menyebabkan kulit kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita kelainan tersebut. Oke, tadi teman-teman saya sudah menjelaskan tentang penyakit-penyakit pada organ reproduksi. Nah, setelah kita mengetahui penyakit-penyakit tersebut, kita harus tahu cara mencegahnya atau cara pencegahannya. Nah, karena penyakit-penyakit pada organ reproduksi ini biasanya ditularkan melalui seks. Nah, jadi cara pencegahannya kita harus bisa melakukan seks yang aman. Nah, seperti tidak bergonta-ganti pasangan, dan juga memakai kondom, dan juga kita juga harus terbuka kepada pasangan kita apakah kita memiliki riwayat penyakit yang menular. Nah, kita juga harus bisa menjaga kesehatan seperti makan makanan yang bergizi maupun olahraga. Nah, ada juga kita membutuhkan vaksin-vaksin tertentu seperti pencegahan pada penyakit HPV. Nah, kita harus melakukan vaksinasi HPV. Nah, dari penyakit-penyakit tersebut, secara umum pencegahannya yaitu sama dengan cara melakukan seks yang sehat. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.